Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd, nuwasilu darsana, kita lanjutkan pelajaran kita ad-dars ar-rabi', pelajaran keempat min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Syekh Abdul Rahim hafizahullah. Ad-dars ar-rabi', takallamna, kita sudah berbicara fi hurufil jar, tentang huruf-huruf jar, dan juga kita sudah tahu isim, kata benda, jika sudah kemasukan harf jar maka dia harus majrur, dan kita sudah tahu isim yang majrur itu ketika di kasrah, sementara yang majrur itu di kasrah. Kemudian juga pelajaran sebelumnya kita sudah tahu isim yang kemasukan al, maka dia tidak boleh tanwin. Al-baitu, tidak bisa al-baitun. Tayyib, istami'u waraddidu. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu ala al-maktabi. As-sariru ala as-sariri. Baik, huna al-baitur rumah fi harfu jar, artinya di dalam atau di. Isim yang berada setelah fi harus majrur, sehingga di kasrah. Fil baiti, tidak boleh fil baitu, tidak boleh fil baita, harus fil baiti. Fil masjidi. Demikian pula harf jar ala, yang artinya di atas. Keumumannya artinya di atas, walaupun nanti bisa berubah makna sesuai dengan konteks kalimat. Alal maktabi. Maktabi majrurun, karena setelah ala, sehingga di kasrah. Tidak boleh alal maktaba, alal maktabu, harus alal maktabi, di atas meja. As-sariru ala as-sariri, di atas ranjang. Ba. Istifham bi aina, pertanyaan dengan aina. Arafna, kita sudah tahu. Aina su'alun anil makan. Aina adalah pertanyaan tentang tempat. Istami'u waraddidu. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia di dalam ruangan atau di kamar. Di sini juga ada dhamir. Dhamir huwa. Dhamir itu artinya kata ganti. Kata ganti untuk yang mufrad mudzakkar, mufrad tunggal mudzakkar laki-laki itu huwa. Kalau untuk yang mufrad muannas itu hiya. Artinya dia, satu orang. Huwa laki-laki, hiya perempuan. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Istami'u waraddidu, dengarkan dan ikuti. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Kenapa hiya ndak huwa? Karena Aminah mufrad tunggal muannas perempuan. Tidak boleh huwa fil matbakhi, dia di dapur, tapi harus pakai hiya. Karena kembalinya kata ganti hiya ini, dhamir hiya ini ke muannas perempuan, yaitu Aminah. Ingat ya istilah-istilahnya. Mufrad tunggal mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, dhamir kata ganti. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Di mana buku? Dia di atas meja. Huwa ini berlaku untuk yang aqil sama ghairu aqil. Aqil artinya berakal, ghairu aqil tidak berakal. Yang di atas berakal, Muhammad Yasir berakal. Sementara di sini Alkitab ghairu aqil, tidak berakal dan boleh menggunakan kata ganti huwa. Aina as-sa'atu? Dan di mana jam? Hiya 'ala as-sariri, dia di atas ranjang. As-sa'ah
jam ghairu aqil, muannas ghairu aqil. Taunya muannas dari mana? Ya sementara isim yang ada tak marbutahnya, kalau dia bukan nama laki-laki pasti dia dihukumi muannas. Sementara demikian. Matbakh artinya makanun li at-tabkhi. Makanun li at-tabkhi. Makan tempat, lam kemudian ta kemudian ba kemudian kha, tempat untuk memasak. Tamarin, latihannya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ya, nanti saya buatkan papan tulisnya. Ainal kitabu, di mana buku? Ingat, pakai kata ganti yang sesuai, huwa ataukah hiya. Misal nomor 1, ainal kitabu huwa alal maktabi, dia di atas meja. Aina Muhammadun, aina sa'atu, aina Yasirun, aina Aminatu, Aminatu fil ghurfati, Ayasirun fil matbakhi, man fil ghurfati. Man masih ingat tak? Man soalun lil aqil atau soalun an aqil, pertanyaan untuk yang berakal. Wa man fil hammami madza, sudah tahu madza? Madza artinya bisa mahada atau mahadhihi, artinya apa? Untuk mudzakkar atau untuk muannas. Madza 'alal maktabi, apa di atas meja? Madza 'alas sariri, apa di atas ranjang? Yang nomor 2 atau tamrin as-tsani, iqra, bacalah, waktub dan tulislah, ma'a dhabti awakhiril kalimat, serta menentukan akhir-akhir setiap kata. Karena pelajaran nahwu itu seringkalinya memikirkan kondisi huruf terakhir, di marfu atau dhammahkah, atau di fathahkah, atau di kasrahkah. Sementara itu misalnya di tanwinkah atau tidak tanwinkah, al madrasatu atau al madrasatun atau al madrasati atau al madrasati, difikirkan. Kalau tidak ada apa-apanya di dhammah, kemudian difikirkan ada alif lamnya ndak. Kalau tidak ada tanwin, kalau tidak ada tidak boleh tanwin. Fil madrasatu apa ta apa ti, sampai yang terakhir. Ini ditulis ya, nanti dikasih harakat pada tulisan tersebut ya. Nanti ana buatkan lembar kerjanya biasa pakai saburah, papan tulis. Nomor 2, iqra waktub, ini dibaca saja. At-talibu fil jami'ati, ketika membaca diperhatikan kondisi huruf terakhirnya yang antun harus pikirkan, ini tanwin apa enggak pertama. Yang kedua, harokatnya dhamma apa fathah apa kasrah. Kemudian ada harfu jar, pengaruhnya apa pada isim yang setelahnya. Kemudian kata ganti direnungkan. Baik, di sini ada kata yang baru atau tidak ya? Paling cuma ad-dukan. Ad-dukan nomor 3, aina tajiru huwa fid dukan. Fid dukana atau dukannya dukanu. Nah, dukan artinya toko. Kemudian al-waraqu nomor 6, ada kata al-waraq, artinya daun atau kertas. Dan nomor 8, aina yasiru atau yasirun atau yasirin, serantum nanti jawabannya. Huwa fil mirhadha apa mirhadhi atau mirhadu. Arti dari mirhad mana? Makanun atau ghurfatun liqada'il hajati. Ghurfah ruangan, li untuk, qada'i menunaikan, al hajati hajat, tempat untuk menunaikan atau ruang untuk menunaikan hajat, toilet. Kemudian ada yang baru ya, syamsu rembulan, al-qamar asyamsu matahari, al-qamar rembulan, sama langit. Istami'u waraddidu. Muhammadun, Aminatu, Khalidun, Zainabu, Hamidun, Fatimatu, Yasirun, Maryamu, Ammarun,
Aisyatu, Sa'idun, Khadijatu, Aliyun, Safiyatu, Abbasun, Ruqayyatu. Kira-kira apa yang membedakan antara dua kolom ini? Baik, yang pertama kolom yang sebelah kanan Muhammad Khalid Hamid muzakkar, alamul muzakkar, nama untuk laki-laki. Yang sebelah kiri alamul muannas, nama perempuan. Muzakkar yunawan, nama laki-laki ditanwin. Sementara ya keumumannya nama laki-laki ditanwin, walaupun nanti ada yang enggak. Muhammadun, Khalidun, Hamidun sampai Abbasun semuanya tanwin. Tapi alamul muannas, tapi tanda atau nama untuk perempuan, la yunawan, tidak ditanwin. Aminatu, tidak boleh aminatun, dan seterusnya sampai ruqayyatu. Dan untuk isim yang tidak boleh ditanwin, kalau dia terletak setelah harfu jar atau ketika dia majrur, tanda jarnya bukan kasrah. Misalnya an Aisyata radhiyallahu taala anha, tidak boleh an Aisyati. Kan yang sudah kita tahu kalau harfu jar min, ila, an, ala dan seterusnya menjarkan isim setelahnya menjadi kasrah. Tapi kalau yang tidak boleh tanwin isimnya, dia tanda jarnya fathah. Iqra waktub, baca dan tuliskan, ma'adabti awakhiril kalimat. Ini ditulis ya, nanti Ana buatkan lembar kerjanya. Misalnya nanti Hamid Ana tulis nomor 1, Zainab nomor 2, Aminah nomor 3. Antum, antunna tulis harokatnya, terutama huruf terakhirnya, tanwin apa enggak. Tayyib. Ba, harfu jar, al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjid. Min kita sudah tahu artinya dari, ila kita sudah tahu artinya ke, minal baiti dari rumah, ilal masjid ke masjid. Dan kita sudah tahu min dan ila termasuk huruful jar, dan isim yang terletak setelah dua huruf jar ini harus majrur. Minal baiti di kasroh, ilal masjidi di kasroh, tidak boleh di fathah, tidak boleh di dhammah. Al mudarrisu, al-hiwar, istami'u waraddidu. Min aina anta? Ana minal yabani. Min dari, aina ini enggak terpengaruh sama apapun. Walaupun kemasukan min tetap aina, tidak boleh aini ya. Ini catatan penting. Aina itu tidak mungkin berubah harokat terakhirnya, tetap na di fathah. Min aina anta, dari mana engkau? Ana minal yabani, saya dari Jepang. Ma min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas Sini, dia dari Cina. Kata ganti ana untuk yang bicara, mutakallim, mufrad, mudzakkar wa muannas. Kata ganti untuk yang berbicara laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di sini huwa dhamir, kata ganti lil mufrad mudzakkar, untuk yang mufrad tunggal, mudzakkar laki-laki. Ingat istilah-istilahnya harus difahami, karena nantinya Ana tidak menyebutkan mufrad itu tunggal, Ana bilang mufrad saja. Mudzakkar itu laki-laki, nanti Ana bilang mudzakkar saja. Tidak ada istilah penyebutan makna nanti. Ya, bertahap. Wa min aina Hamidun, dari mana Hamid? Wa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, di mana Abbas? Kharaja, keluar. Di sini Syekh Abdul Rahim mulai memperkenalkan jenis kata yang ketiga atau yang lain, yaitu fi'il, kata kerja. Dalam bahasa Arab kita cuma belajar 3 kata. Kata benda, ism, kata kerja, fi'il, dan harf. Contoh dari ism, ya Muhammad atau madrasah. Contoh dari fi'il, kharaja, keluar, kata kerja. Dan contoh dari harf, huruful jar, min, aina, ala, dan seterusnya. Min, ala, dan seterusnya. Kharaja, keluar. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudir, pergi ke mudir, pimpinan, kepala sekolah, direktur. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya Ali? Dhahaba ilal mirhati, dia pergi ke mirhat. Nah, situ ada gambar mirhal, makanun aw ghurfatun liqada'il hajah, tempat atau ruangan untuk menunaikan
hajat. Tamarin. Ajiban ila silatil atiyah. Min aina anta? Ha anta minal Filipin? Apakah engkau dari Filipina? Man min as-Sin? Dari siapa yang dari Cina? Min aina Hamid? Aina dhaba Abbas? Adhaba Aliyan ila al-mudir? Dijawab sesuai dengan hewar yang tadi sudah kita baca di atas. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan ini ya. Antum jadi anaknya misalnya. Antum jadi Muhammadnya misalnya. Kemudian iqra waktub ma dhabti awakhiril kalimat. Nah, nanti Anda tulis tanwin apa enggak, kasrah apa fathah apa dhammah huruf terakhirnya, al-ghurfah sampai nanti ila sini. Yang ketiga, iqra waktub. Cukup dibaca saja ya sama tulisannya. Tapi nanti kalau ditulis harokat huruf terakhirnya ditulis. Misalnya min, nunnya dikasih sukun. Aina, nunnya dikasih fathah. Fatimatu misalnya, tu-nya dikasih dhammah dan seterusnya. Huruf terakhirnya dikasih harokat. Karena belajar bahasa Arab di antara hal yang terpenting adalah memikirkan huruf atau keadaan huruf terakhir. Huruf jar yang sudah kita ketahui min, ila, fi, ala. Sekarang dipraktekkan. Nomor 4 atau tamrin rabi', letakkan fil faraghi pada tempat kosong fi ma yali berikut. Ini harfa jarrin, huruf jar munasiban yang sesuai min dari ila ke fi di dalam ala di atas. Al-kitabu nuqtah, buku titik-titik, al-maktabi, huruf jar yang pas apa? Sebuah buku titik-titik meja. Ila misalnya ke meja, enggak ya, yang pas apalah dari min, ila, fi dan ala. Kita harus tahu makna dari semua mufradat. Mufradat artinya kosakata yang sudah kita lalui bersama. Nata'arraf 'alal kalimatil jadidah. Al-madrasatu sekolah, makanun lid-dirasah tempat untuk belajar. Al-faslu ghurfatun lid-dirasah ruangan untuk belajar. Al-hammam makanun aw ghurfatun lil istihmami tempat untuk beristihmam, mandi, cuci dan seterusnya. Mirhab makanun aw ghurfatun liqada'il hajah. Al-matbakhu ghurfatun aw makanun lit-tabakh. Al-ghurfah ruangan. Al-jami'ah jami'atul imam, universitas imam. Jami'ah Hammadiyah atau jami'ah Gajah Mada. Suq bimana makanun lil bai'i wasyira'i tempat untuk menjual dan membeli, namanya suq. Makanun lit tijarah ya bolehlah tempat untuk berniaga. Al-Yaban Jepang. As-Sin Cina, Shin. Al-Hind India. Filipina. Al-Mudir pimpinan, direktur, kepala sekolah. Dhahaba pergi. Kharaja keluar. Khulasah ringkasan fi, ala, min, ila min hurufil jar. Fi, ala, min dan ila termasuk huruf-huruf jar. Allahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.